Bu Kiki, mengamati efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, kabinet Presiden Prabowo Subianto saat ini, yang mana juga memiliki multiplier effect kemana-mana, salah satunya sektor pariwisata. Kalau dari catatan dan analisis yang Anda lakukan, sebetulnya apa yang sejujurnya bisa dilakukan oleh para pelaku usaha begitu ya, menanggapi efisiensi yang terjadi di berbagai sektor? Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi mungkin saya mulai dari policy saat ini. Kenapa adanya efisiensi? Saya yakin Bapak Presiden itu ingin melakukan restrukturisasi kembali sebenarnya di anggaran-anggaran pemerintah begitu ya. Kita tahu kondisi saat ini secara global, kondisi ekonomi nasional begitu yang memang membutuhkan lebih banyak efisiensi di dalam pengeluaran pemerintah. Nah, apakah ada pengaruhnya kepada pariwisata begitu ya? Jadi ada pengaruh mungkin ya. Dalam waktu jangka pendek sebenarnya. Tapi kalau jangka panjang saya melihat bahwa ini bagian dari memang bagaimana kita harus bisa berinovasi. Baik pemerintah maupun juga industri pariwisata. Nah, strategi apa? Tadi seperti sudah disampaikan bahwa Ibu Menteri kami, Ibu Widi ini melihat bahwa pariwisata itu mainly bukan hanya dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tentunya saat ini industri sudah luar biasa ya mendukung hal seperti ini. Nah, yang dilakukan adalah tadi mengembangkan produk-produk pariwisata baru seperti gastronomi, kemudian tadi juga wellness, yang ini tren dunia saat ini. Mungkin dulu orang ke Indonesia, tadi saya bilang berwisata, kemudian salah satu pengeluarannya adalah makan minum. Namun Mas, sekarang lifestyle, orang sengaja datang ke destinasi untuk memang makan minum tersebut, mencicipi gitu ya. Kemudian datang ke restoran-restoran yang memang bukan, ada satu yang menjadi makanan tradisional atau yang Michelin star. Nah, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh negara-negara pesaing kita. Nah, Ibu Widi melihat bahwa ini adalah potensi yang harus kita kembangkan. Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Bandung itu sebenarnya destinasi-destinasi yang sudah bisa menjual. Barangnya udah ada, tinggal kita kemas menjadi paket perjalanannya. Nah ini, jadi ada bukan hanya kulinernya ya, tadi saya pikir ada yang kemudian dia ikut dalam trip, culinary trip atau gastro trip gitu. Jadi mulai dari mengenali bumbu-bumbu yang akan dimasak, di mana belinya, sampai masaknya, sampai makannya. Nah ini sudah mulai kelihatan sekali, termasuk Ubud itu sudah ditetapkan oleh UN Tourism sebagai gastronomi destination di Indonesia. Nah kita ingin mendorong destinasi-destinasi lainnya untuk bisa menjadi UN gastronomi destination. Nah itu satu ya. Kedua, bagaimana sih kita lihat industrinya? Nah ini yang saya pikir nanti juga kami akan berkoordinasi dengan tentunya Asosiasi Pariwisata termasuk GIPI di mana ada Pak Haryadi yang sangat mitra yang sangat baik sekali untuk kami ajak diskusi kaitan lagi dengan seperti membuat tour operator kita atau kemudian biro perjalanan kita bisa membuat paket-paket baru Mas. Jadi mungkin yang dulu hanya menjual destinasi Bali gitu ya, tapi nanti jualnya tematik tadi. Jadi ada edu trip. Saya melihat ada kesempatan-kesempatan baru seperti Jogja nih. Jogja ini akan menjadi kota festival. Dia lagi gedorong terus menjadi festival city gitu. Ternyata banyak event-event di Jogja yang belum dipromosikan, belum dikembangkan jadi paket wisata. Ini sayang banget padahal event-event tersebut udah bisa disamakan dengan event-event berskala internasional. Misalkan Art Jog. Art Jog itu sudah didatengin. Atau kemudian kalau di Jakarta Inacraft itu sebenarnya sudah menjadi satu event yang harusnya sudah berskala internasional. Kita masih kurang ini kalau saya bilang, tapi ini yang akan kami lakukan di Kemenpar untuk satu memfasilitasi agar event-event ini menjadi satu produk wisata yang bisa kita jual kepada wisatawan. Kedua, dan mempromosikannya. Promosi itu kan sekarang melalui digital ya lebih banyak. Nah ini juga kenapa Bu Menteri, Ibu Widi ini lagi mendorong terus pariwisata 5.0, yaitu kemudian bagaimana memperbaiki website kita untuk lebih interaktif, untuk lebih menarik, atraktif dengan lebih banyak informasi, berita-berita ataupun deskripsi tentang produk-produk pariwisata kita yang baru. Jadi ini sebenarnya banyak hal Mas kalau kita lihat.
pemotongan anggaran satu hal, tapi sebenarnya inovasi di dalam pengembangan produk ini satu hal lagi yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Oke, baik Ibu. Dengan paket kategori wisata baru begitu ya, justru ini juga bisa menimbulkan modal baru tersendiri juga bagi para pelaku usaha di lapangan. Sedangkan untuk supporting para pelaku usaha dari kementerian pun sudah dipotong anggarannya dari Kementerian Pariwisata. Bagaimana cara dukung para pelaku usaha ini di luar dari memberikan modal kepada mereka? Jadi kalau kita lihat ada fungsi pemerintah, satu fungsi regulasi, ada satu fungsi fasilitasi, Mas. Ketika bicara regulasi ini kita menyusun kayak pedoman, kebijakan yang mendorong supaya ekosistem industrinya baik. Kedua kita memfasilitasi. Fasilitasi itu kalau fungsi pemerintah menurut saya ada 3 nih. Satu fungsi yang misal memang memberikan direct ya, facilitation tadi. Oh ada suatu event butuh dukungan budget kita kasih. Nah dengan situasi saat ini kan ini mungkin menjadi kurang. Ya. Kemudian ada fasilitasi yang sifatnya mempertemukan, matchmaking. Nah ini sebenarnya sudah pernah kami lakukan ketika di Kemenparekraf dulu kami akan lanjutkan terus. Jadi mempertemukan antara satu bisnis dengan bisnis lain. Kami membuat ada yang namanya kemitraan rantai pasok. Kami juga punya program untuk mempertemukan startup di bidang pariwisata ekonomi kreatif dan atau pariwisata sekarang dengan sumber-sumber pembiayaan. Ini jalan Mas dengan budget yang tidak terlampau besar kami ya itu ternyata terjadi business matching yang membuat industrinya bisa tumbuh tetap. Jadi fungsi kedua. Nah satu lagi fungsi koordinasi. Jadi di Kemenpar juga tadi yang satu tadi kita punya program namanya Wonderful Indonesia yang kolaborasi dengan berbagai pihak-pihak. Ini banyak. Nah ini ada satu lagi fungsi kolaborasi. Jadi kami kemudian bersama kementerian terkait lainnya tadi seperti kayak pengembangan desa wisata. Itu kan tidak bisa kami lakukan dengan Kementerian Desa. Ini juga yang Ibu Widi sedang lakukan. Jadi anggaran di Kementerian Desa, anggaran Kementerian Pariwisata atau anggaran Kementerian UMKM kita bersama-sama walaupun kecil tapi akhirnya bersama-sama. Karena ternyata saya lihat bukan hanya modal yang diperlukan oleh masyarakat, oleh industri, tapi juga tadi mempertemukan dengan pihak-pihak baik akses pasar maupun akses modal. Jadi ini yang saya pikir dengan budget yang ada sekarang, kami akan melakukan hal ini dengan lebih secara inovatif.